Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang masalah nilai awal dan persamaan diferensial yang variabel-variabelnya bisa dipisahkan. Anggota kelompok kami yang pertama ada Vanenda Sukmaningrum, yang kedua Eni Ernawati, yang ketiga Rohmat Harizky Septiawan, yang keempat Ziana Mega Putri, yang kelima Nur Iva Afiatul Rizka. Persamaan diferensial nilai awal dan persamaan diferensial yang variabel-variabelnya bisa dipisahkan. Materi yang pertama masalah nilai awal, yang kedua persamaan diferensial terpisah, yang ketiga persamaan diferensial yang variabel-variabelnya dapat dipisahkan, yang keempat persamaan diferensial tingkat 1 dengan bentuk dy per dx sama dengan f ax plus by plus c. Masalah nilai awal. Secara sederhana persamaan diferensial biasa ditulis sebagai berikut. Dy per dx sama dengan fx, y x0 sama dengan y0. Contoh soal, selesaikan masalah nilai awal berikut. Dy per dx sama dengan negatif x per y dengan y2 sama dengan 3. Pembahasan soal pertama mencari solusi umum dari PD atau persamaan diferensial. Dy per dx sama dengan negatif x per y dy sama dengan negatif x dx, y kuadrat per 2 plus c1 sama dengan negatif x kuadrat per 2 plus c2. X kuadrat per 2 plus y kuadrat per 2 sama dengan c. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 2c. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan c kuadrat dengan mengganti konstanta 2c sama dengan c kuadrat. Solusi yang memenuhi y2 sama dengan 3 adalah y sama dengan 3, x sama dengan 2. 2 kuadrat plus 3 kuadrat plus c kuadrat. C kuadrat sama dengan 13. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13. Persamaan ini dapat diselesaikan untuk mencapai nilai y. Y sama dengan kurang lebih akar 13 plus x kuadrat. Nilai y yang diambil bernilai positif agar dapat memenuhi y sama dengan 3 ketika diambil x sama dengan 2. Selanjutnya, saya Nur Iva Afiatul Rizka akan menjelaskan tentang persamaan diferensial terpisah. Secara umum, persamaan diferensial tingkat 1 dinotasikan sebagai f dalam kurung x, y, dy per dx sama dengan 0, atau dy per dx sama dengan fe, fy. Bentuk yang paling sederhana dari persamaan diferensial tingkat 1 adalah persamaan diferensial yang variabelnya sudah terpisahkan, atau lebih dikenal dengan persamaan diferensial terpisah. Persamaan diferensial terpisah memiliki bentuk umum Px dx plus Qy dy sama dengan 0. Selanjutnya, metode penyelesaiannya atau solusi umumnya yaitu bisa dengan cara mengintegralkan langsung. Sehingga integral Px dx plus integral Qy dy sama dengan C, di mana C adalah konstanta. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung masuk ke contoh soal. Selesaikan persamaan diferensial x plus 1 dx plus y kuadrat min 3 dy sama dengan 0. Nah, karena soal tadi sudah memiliki bentuk Px dx plus Qy dy sama dengan 0, di sini kita bisa langsung mengintegralkan. Jadi, integral x plus 1 dx plus integral y kuadrat min 3 dy sama dengan c. Dan hasilnya adalah 1 per 2 x kuadrat plus x plus 1 per 3 y pangkat 3 min 3x sama dengan c. Nah, persamaan ini merupakan solusi umum yang diminta. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ke nomor 2. Cari solusi umum dari persamaan diferensial e pangkat y dy per dx sama dengan e cos x.
Persamaan di atas dapat kita tulis kembali dalam bentuk E pangkat Y dy sama dengan E cos X dx. Jadi kita ubah ke dalam bentuk persamaan diferensial terpisah ya, ke dalam bentuk umumnya. Selanjutnya, kita bisa langsung mengintegralkan. Hasil dari integral E pangkat Y dy adalah E pangkat Y. Kemudian hasil dari integral E cos X dx kita bisa mencarinya dengan cara masukkan ke rumus integral U dv sama dengan UV min integral V du. Misal, U adalah X, maka du sama dengan dx. Misal dv sama dengan cos X, maka V sama dengan sin X. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumusnya ini, dan hasilnya adalah X sin X plus cos X plus Y. Sehingga solusi umum dari E pangkat Y dy sama dengan E cos X dx adalah E pangkat Y sama dengan X sin X plus cos X plus Y. Selanjutnya, saya Endi Ernawati akan menjelaskan tentang persamaan diferensial yang variabel-variabelnya dapat dipisahkan. Persamaan diferensial ini memiliki bentuk G1X H2Y dx plus G2X H1Y dy sama dengan 0. Persamaan ini dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan variabel-variabelnya menjadi G1X per G2X dx plus H1Y per H2Y dy sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu mengintegralkan persamaan ini menjadi integral G1X per G2X dx plus integral H1Y per H2Y dy sama dengan 0. Contoh soal. Cari solusi umum dari persamaan diferensial 6xy kuadrat dx plus buka kurung x kuadrat plus 3x tutup kurung y dy sama dengan 0. Pembahasan. Persamaan diferensial tersebut bisa ditulis sebagai 6xy kuadrat dx ditambah buka kurung x kuadrat plus 3x tutup kurung y dy sama dengan 0. Menurut penjelasan di atas, persamaan ini dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan variabel-variabelnya menjadi 6x per x kuadrat plus 3x dx plus y per y kuadrat dy sama dengan 0. Persamaan ini bisa disederhanakan lagi menjadi 6 per x plus 3 dx plus 1 per y dy sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pengintegralan menjadi integral 6 per x plus 3 dx plus integral 1 per y dy sama dengan integral 0. Hasilnya menjadi 6 ln x plus 3 plus ln y sama dengan ln c. Nah, untuk mengingatkan, hasil dari pengintegralan integral 6 per x plus 3 dx plus
integral 1 per Y dy sama dengan integral 0 sama dengan 6 ln X plus 3 plus ln Y sama dengan ln C sudah saya tuliskan pada tabel yang berada di pojok kanan. Baik, langkah selanjutnya yaitu ln X plus 3 pangkat 6 plus ln Y sama dengan ln C. Ln X plus 3 pangkat 6 diperoleh dari sifat logaritma natural. A ln B sama dengan ln B pangkat A. Selanjutnya, persamaan ini dapat disederhanakan lagi menjadi ln Y sama dengan ln C per X plus 3 pangkat 6. Menjadi Y sama dengan C per X plus 3 pangkat 6. Dan itu merupakan solusi umum dari persamaan diferensial 6x y kuadrat dx plus x kuadrat plus 3 tutup kurung y dy sama dengan 0. Selanjutnya, saya Vaninda Sukmaningrum akan menjelaskan contoh soal yang kedua. Di sini terdapat soal, tentukan solusi dari persamaan diferensial x plus 1 y dx min y plus 1 dy sama dengan 0 terhadap y 4 sama dengan 6. Nah, kalau kita lihat di dalam soal ini, sudah ditentukan kondisi awalnya, yaitu y 4 sama dengan 6. Maka, soal ini termasuk ke dalam masalah nilai awal, sehingga nantinya kita bisa mencari solusi khususnya. Lanjut di pembahasan. Untuk yang pertama, kita bisa tuliskan persamaan yang ada di soal tadi, yaitu x plus 1y dx min y plus 1x dy sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa jika kita menemui bentuk persamaan seperti ini, maka kita bisa menyederhanakan atau mengelompokkan sesuai dengan variabel-variabel yang sama. Untuk persamaan ini, kita bisa mengkalikan kedua ruas dengan 1 per xy. Maka akan menjadi x plus 1 per x dx min y plus 1 per y dy sama dengan 0. Jika dilihat dari persamaan ini, maka jelas bahwa di setiap suku-sukunya mengandung variabel yang sama. Oleh karena itu, kita bisa mengintegralkannya secara langsung. Integral x plus 1 per x dx min integral y plus 1 per y dy sama dengan integral 0. Maka akan menghasilkan x plus ln x min ln y sama dengan c. Nah, untuk mengingatkan kembali bagaimana cara mendapatkan hasil dari integral x plus 1 per x dx min integral y plus 1 per y dy sama dengan x plus ln x min ln y sama dengan c. Maka saya sudah menuliskannya di kolom pojok kanan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, x plus ln x min ln y sama dengan c bisa dirubah bentuk menjadi ln x min ln y sama dengan c min x plus y. Kemudian, ln x min ln y sama dengan c min x plus y
dapat dirubah bentuk menjadi ln X per Y sama dengan C min X plus Y. Kenapa di sini menjadi ln X per Y? Karena kita mengikuti sifat dari logaritma natural, yaitu ln X min ln Y sama dengan ln X per Y. Atau bisa kita tuliskan X per Y sama dengan E pangkat C min X plus Y. Atau X per Y sama dengan CE pangkat negatif X plus Y, di mana persamaan ini merupakan solusi umum. Kemudian untuk mendapatkan solusi khususnya, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwa sudah ditentukan kondisi awalnya, yaitu Y4 sama dengan 6, di mana X sama dengan 4, dan Y sama dengan 6. Maka untuk mendapatkan solusi khususnya, kita harus menentukan dulu nilai C-nya dengan cara mensubstitusikan nilai X dan Y ke dalam solusi umum. X per Y sama dengan C E pangkat negatif X plus Y, ekuivalen dengan 4 per 6 sama dengan CE pangkat negatif 4 plus 6, sama dengan 2 per 3 sama dengan CE kuadrat. Maka nilai C sama dengan 2 per 3E kuadrat. Setelah kita mengetahui nilai C-nya, maka kita bisa mendapatkan solusi khususnya dengan mensubstitusikan nilai C ke dalam solusi umum. X per Y sama dengan C E pangkat negatif X plus Y, ekuivalen dengan X per Y sama dengan 2 per 3E kuadrat dikali E pangkat negatif X plus Y, ekuivalen dengan X per Y sama dengan 2 per 3 dikali E pangkat negatif X plus Y per E kuadrat, atau bisa dituliskan X per Y sama dengan 2 per 3 dikali E pangkat negatif X plus Y min 2. Dan persamaan ini merupakan solusi khusus. Untuk materi keempat, yaitu persamaan diferensial tingkat 1 dengan bentuk dy per dx sama dengan fungsi ax ditambah by ditambah c. Untuk persamaan diferensial berbentuk dy per dx sama dengan fungsi ax ditambah by ditambah c dengan b tidak sama dengan 0, selalu dapat direduksi menjadi persamaan diferensial yang variabelnya dapat dipisahkan. Pemisahan dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan u sama dengan ax ditambah by ditambah c dan menggunakan turunan fungsi implisit. Jika mengandung variabel x, maka diturunkan x d per dx. Jika hanya mengandung variabel y, maka diturunkan y d per dy dikali dy per dx. Jika mengandung variabel x dan y, maka diturunkan x y d per dx ditambah x y d per dy dikali dy per dx. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada contoh soal sebagai berikut, yaitu selesaikan dy per dx sama dengan 2x ditambah y ditambah 2 pangkat negatif 1. Untuk pembahasan soal, yaitu cara pertama mengandaikan u sama dengan 2x ditambah y ditambah 2, maka diturunkan u menjadi 1 u pangkat 0 dikali 2x d per dx ditambah y d per dy
dikali dy per dx ditambah 2d per dx akibat turunan fungsi implisit. Lalu du per dx sama dengan 2 ditambah dy per dx. Lalu dy per dx sama dengan du per dx dikurangi 2. Sehingga du per dx dikurangi 2 sama dengan u pangkat negatif 1. Du per dx sama dengan 1 per u ditambah 2. Karena 2 sama dengan 2u per u, maka dapat ditambahkan menjadi du per dx sama dengan 1 ditambah 2u per u. Lalu di kedua ruas dikalikan u dx per 1 ditambah 2u menjadi u du per 1 ditambah 2u sama dengan dx. Selanjutnya dikelompokkan u per 1 ditambah 2u du sama dengan dx. Lalu dimisalkan t sama dengan 1 ditambah 2u diimplikasi dengan u sama dengan t dikurangi 1 per 2. Lalu t diturunkan menjadi dt per du sama dengan 2. Lalu du sama dengan dt per 2. Nah, ini menjadi persamaannya menjadi u per t dikali dt per 2 sama dengan dx. Lalu dikalikan u per 2t dikali dt sama dengan dx. U diubah menjadi t dikurangi 1 per 2 per 2t dt sama dengan dx. Disederhanakan menjadi t dikurangi 1 per 4t dt sama dengan dx. Lalu dikeluarkan 1 per 4 dikali t dikurangi 1 per t dt sama dengan dx. Setelah itu kedua ruas diintegralkan menjadi integral 1/4 dikali 1 dikurangi 1 per t dt sama dengan integral dx. Setelah diintegralkan menjadi 1/4 dikali t dikurangi ln t ditambah c1 sama dengan x ditambah c2. Lalu disubstitusikan t sama dengan 1 ditambah 2u menjadi 1/4 dikali 1 ditambah 2u dikurangi ln 1 ditambah 2u ditambah c1 sama dengan x ditambah c2. Lalu dikalikan 1/4 ditambah setengah u dikurangi 1/4 ln 1 ditambah 2u ditambah c1 sama dengan x ditambah c2. Karena c1 ditambah c2 sama dengan c, maka saya tulis saja menjadi 1 per 2u dikurangi 1/4 ln 1 ditambah 2u sama dengan x ditambah c dikurangi 1/4. Karena c dikurangi semua bilangan real akan menjadi bilangan real juga, maka c dikurangi 1/4 sama dengan c, di mana c merupakan anggota bilangan real, menjadi 1 per 2x dikurangi 1/4 ln 1 ditambah 2u sama dengan x ditambah c. Lalu kedua ruas dikalikan 4 menjadi 2u dikurangi ln 1 ditambah 2u
sama dengan 4x ditambah C. Setelah itu disubstitusikan O sama dengan 2x ditambah Y ditambah 2 menjadi 2 dikali 2x ditambah Y ditambah 2 dikurangi ln 1 ditambah 2 dikali 2x ditambah Y ditambah 2 sama dengan 4x ditambah C. Disederhanakan menjadi 4x ditambah 2y ditambah 4 dikurangi ln 4x ditambah 2y ditambah 5 sama dengan 4x ditambah C. Setelah itu negatif ln 4x ditambah 2y ditambah 5 sama dengan 4x ditambah C dikurangi 4x dikurangi 2y dikurangi 4. Selanjutnya negatif ln 4x ditambah 2y ditambah 5 sama dengan C dikurangi 2y, karena C dikurangi 4 sama dengan C, dimana C merupakan anggota bilangan real. Lalu kedua ruasnya dikalikan negatif 1 menjadi ln 4x ditambah 2y ditambah 5 sama dengan C ditambah 2y. Kemudian dipangkatkan dengan E atau bilangan Euler menjadi E pangkat ln 4x ditambah 2y ditambah 5 sama dengan E pangkat C ditambah 2y menjadi 4x ditambah 2y ditambah 5 sama dengan E pangkat C dikali E pangkat 2y. Karena E pangkat C sama dengan C, maka 4x ditambah 2y ditambah 5 sama dengan C dikali E pangkat 2y. Dan persamaan tersebut merupakan solusi umum dari dy per dx sama dengan 2x ditambah y ditambah 2 pangkat negatif 1. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.